kalau sudah ada yang meninggal dunia, itu salah satu syarat munculnya yang dinamakan dengan harta warisan. Harta warisan. Sudah meninggal orang tua kita, maka ada beberapa tahapan-tahapan sehingga harta itu menjadi harta warisan. Tidak serta-merta meninggal orang tua kita sehingga harta yang ditinggalkan langsung dinamakan harta warisan. Tidak. Ada prosesnya. Yang pertama disampaikan oleh para ulama kita mengutip beberapa hadis Rasulullah SAW, tazhidul mu'na at-tazhidu bi ma'alatil janazah, berarti berkaitan daripada pengurusan fardhu kifayah. Jangan langsung kita bagi harta, kasihan orang tua kita belum selesai fardhu kifayahnya, hartanya sudah dikapling-kapling oleh saudara-saudaranya. Itu yang lebih terpenting. Anggarkan dulu untuk penyelesaian daripada fardhu kifayah. Kalau sudah selesai fardhu kifayah, jangan sungkan-sungkan untuk membicarakan masalah harta. Jangan sungkan. Nanti sajalah kita bicarakan tahun besok, kata dia. 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Dan seperti itu. Ketika ada yang meninggal dunia, salah satu daripada orang tua kita, mak kita ataupun ayah kita, wabil khusus ayah kita, kalau sudah dimakamkan, selesai pemakamannya, bicarakan masalah harta. Jangan berlarut-larut. Kalau berlarut-larut nantinya tahapannya sudah tahapan anak, baru kita bicarakan masalah harta. Itu sudah ribut permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur lillahi wa salatu wa salam ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ashrah lana shughulana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jajaran para alim ulama, pengurus masjid, serta pandai, tokoh-tokoh masyarakat, serta hadir makhlukul hadarat yang masalah fardhu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah, begitu juga dengan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita memohon dan juga bermunajat kepada Allah, apa saja bentuk daripada ibadah yang telah kita tunaikan senantiasa diterima dan juga diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berikan salam kita haturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari yang mulia ini kita akan mentadabburi satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini termasuk golongan sahabat yang awal masuk Islam, maka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, golongan sahabat yang mula-mula masuk Islam. Kalau kita lihat di dalam sirah, Abdullah ibnu Mas'ud ini memiliki fisik yang berbeda dengan para sahabat ataupun bangsa Arab lainnya. Abdullah ibnu Mas'ud
yang mana fisiknya diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki badan yang kurus, pendek dan sedikit hitam. Nah ini kecil, pendek, kurus dan hitam. Ini Abdullah ibnu Mas'ud. Pernah suatu ketika sahabat ini disuruh oleh Nabi untuk manjat pohon. Mungkin ada informasi yang dilihat dan lain sebagainya. Setelah Abdullah ibnu Mas'ud manjat pohon tersebut, beliau menggunakan baju jubah. Rupanya seperti kebiasaan orang-orang Arab. Maka tersikaplah betis daripada Abdullah ibnu Mas'ud yang terlihat kecil dan hitam. Maka para sahabat ketika itu tertawa melihat betis daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Coba kalian perhatikan, ternyata kecil betul betis daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Sampailah kabar itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini kan sudah mengandung ejekan. Orangnya kecil, agak sedikit hitam dan lain sebagainya. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai sahabatku, kata Nabi, sesungguhnya betis yang kecil yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Mas'ud itu, kata Rasulullah, nanti di akhirat lebih berat timbangan kebaikannya dibandingkan gunung Uhud, kata Nabi. Ini luar biasa. Kecil betisnya tapi potensi pahalanya luar biasa. Berbeda hanya kita, betisnya besar tapi pahalanya mungkin sedikit. Nah, berotot betisnya dikarenakan sering jogging, tapi datang ke masjid sulit. Nah, ini jadi masalah. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah, berarti Abdullah ibnu Mas'ud ini golongan sahabat termasuk mula-mula masuk Islam, menobatkan dirinya sebagai orang yang beragama Islam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, pernah suatu ketika Nabi menyampaikan kepada kami, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas. Pelajarilah Al-Quran itu, kemudian ajarkan kepada orang lain. Dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuhun nas. Dan pelajarilah ilmu fara'id, pelajarilah ilmu mawaris itu, kemudian ajarkan kepada orang lain. Berarti di dalam hadis ini Bapak Ibu ada dua unsur perintah yang datang langsung dari Rasulullah. Yang pertama adalah perintah untuk belajar Al-Quran, yang kedua adalah perintah untuk belajar ilmu faraid, ilmu mawaris. Kalau kita lihat di berbagai masjid musola itu sudah ada TPQ itu, taman pelajaran pendidikan Al-Quran. Tapi kalau kita lihat di dalam ilmu pengetahuan tingkat SD, SMP, SMA, itu jarang orang yang suka mempelajari daripada ilmu faraid ataupun ilmu mawaris itu. Urgensi mempelajari Al-Quran termasuk ke dalam kategori hukumnya adalah wajib mempelajari ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Berarti secara tidak langsung orang-orang yang berprofesi sebagai guru Al-Quran itu adalah memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah. Berarti guru TPD itu bukan guru setengah sambil-sambilan, tidak. Berarti itu adalah profesi yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita selaku orang tua muliakan mereka, orang-orang yang mengajari Al-Quran anak-anak kita, guru ngaji, guru TPQ dan lain sebagainya. Kita hanya beranggapan itu adalah sebagai rutinitas saja. Keliru Pak. Ini keliru. Jauh lebih mulia belajar Al-Quran dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Ini sering kita sampaikan. Seorang tua ia bela-belai untuk mengkhususkan anaknya belajar bahasa asing, bayar 600.000 per bulan. Tapi kita di samping tidak tahu bulanannya berapa itu Pak. Kayaknya mungkin ke 100 atau 200.000. Berat sudah.
3 juta. Oh, saya kira 3 juta, rupanya 30.000. TPK kita juga di Asyifa 30.000. Kita tanya, banyak nggak orang tua yang agak sedikit tersendat untuk melunasi hutang? Banyak. Ini kan agak sedikit aneh. Cuma iuran 30.000 berat. Rokok di Samsung 1 bungkus berapa? 42.000. Jauh lebih mahal. Itu 1 bulan, bukan 1 malam. Mungkin kalau 1 malam iuran itu agak sedikit berat. 1 malam 30.000. Itu 1 bulan. Berarti salah satu yang memunculkan keikhlasan guru-guru ngaji kita itu, ya otomatis mereka juga diberikan kesejahteraan. Ini terkadang gaji mereka 200.000 1 bulan, dirapel pula itu sekali 3 bulan. Maka muliakan. Ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas, kata Nabi. Ketika engkau sudah pandai baca Quran dan ajarkan kepada orang lain. Tapi coba bahasan kita bukan masalah pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuhun nas, dan pelajarilah ilmu faraid itu kemudian ajarkan kepada orang lain. Fa inni imru'un maqbudun, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, suatu saat akan wafat, akan meninggal dunia. Kalau Rasulullah itu sahabat ada problema, ada masalah, langsung ditanya kepada Nabi, selesai masalah itu, selesai. Tapi apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Ada masanya kehidupanku berakhir sesuai dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ilma sayuqbal, dan sesungguhnya ilmu waris itu juga lambat laun akan hilang. Kenapa? Karena ilmu waris itu adalah salah satu ilmu yang paling sedikit minat untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena berkaitan daripada harta. Ya sudah, simpel saja. Meninggal orang tua sudah, bagi 2 selesai. Kita seperti itu. Ada ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran. Wa tazharul fitan, ketika sedikit orang yang bisa belajar ilmu faraid, yang bisa memahami daripada ilmu mawaris, akan muncul fitnah, kata Rasulullah. Wa tazharul fitan, akan muncul fitnah. Karena harta itu adalah fitnah. Hatta yakhtalifal isnain, sampai 2 orang yang berselisih. Nabi tidak menyebutkan 2 orang ini apakah adik abang, apakah saudara kandung, apakah anak dengan cucu, apakah anak dengan ayahnya. Ini umum disampaikan oleh Rasulullah. Hatta yakhtalifal isnain, sampai 2 orang ini berselisih paham sembari mereka bermusuhan karena tidak sesuai dengan pembagian harta. Fil kharidah, mereka bermusuhan dikarenakan ya ketidakpahaman ataupun tidak sesuai ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran, di dalam pembagian daripada harta warisan itu. La yajidani man yaqdi biha, mereka tidak memperoleh ataupun mendapati seseorang yang bisa menyelesaikan perkara mereka. Tidak ada yang bisa menyelesaikan perkara masalah itu. Nah, kalau kita lihat hadis yang kedua menguatkan daripada hadis yang pertama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas. Wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah, pelajarilah ilmu faraid itu, kemudian ajarkan kepada orang lain. Fa innahu nisful ilmi, sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separuh daripada ilmu pengetahuan. Biasanya kita mengkaji Quran, mengkaji fikih itu berkaitan daripada ibadah. Tapi kalau ilmu mawaris ini berkaitan daripada harta, yang mana harta ini masih kita miliki ketika hidup di dunia. Zakat itu masalah harta juga, tapi ketentuannya adalah untuk kehidupan akhirat. Tapi kalau ilmu faraid ini murni ilmu duniawi yang membahas tentang harta, membahas tentang warisan dan lain sebagainya. Wa innahu yunsa wa awwalu ma yunsa min ummati, sesungguhnya faraid itu, kata Rasulullah, ilmu yang pertama sekali dilupakan oleh umatku. Kalau kita lihat baik dia di dunia pendidikan tingkat SMP, SMA, bahkan perkuliahan,
Sangat sulit sekali mahasiswa kita memahami daripada ilmu faraid. Padahal kita ajarkan secara pelan-pelan. Kenapa? Karena minatnya tidak ada untuk mempelajari daripada ilmu itu tidak ada. Munculnya permusuhan antara saudara kandung itu disebabkan apa? 90% disebabkan karena ketidakadilan di dalam pembagian harta. Tengoklah di lapangan antara abang, adik, kakak, tidak terkurang. Banyak kasus di lapangan. Ketika kita sudah mengkaji sedikit masalah ini, selesai permasalahan, selesai ngaji, setelah sholat isya datang seseorang, mohon maaf, saya dengan kakak kandung saya seperti ini, saya dengan abang kandung saya seperti ini. Kenapa? Ya karena tidak adil dalam pembagian harta. Maka penting, harta itu bisa dicari. Maka dalam kehidupan kita jangan serta-merta mengharapkan harta warisan dari orang tua. Cari masing-masing. Kalau nanti orang tua kita meninggal, itu sudah ada hak kita di situ. Maka diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, jangan engkau mengkonsumsi, jangan engkau menikmati yang bukan hakmu. Ini sama halnya dengan kajian kita tentang kurban. Jangan engkau menikmati sesuatu yang bukan hakmu di situ. Sesungguhnya harta yang haram akan tumbuh di dalam diri kita, daging, darah, tulang dan lain sebagainya. Fannaru aula biha, sesungguhnya nerakalah yang pantas ditempatkan tempat mereka yang memakan bukan hak mereka. Maka hati-hati betul. Terkadang kan karena kan ada lebih, ya sudah untuk saya sajalah lebihnya, kata dia. Padahal itu bukan haknya. Begitu juga dengan perkara masalah waris. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengkaji masalah tahapan ataupun penjelasan daripada hadis yang sudah kita bacakan tadi. Yang jelas ilmu faraid itu adalah urgensinya disandingkan oleh Nabi dengan mempelajari ilmu Al-Quran. Ilmu faraid itu adalah ilmu setara dengan separuh ilmu pengetahuan. Ilmu faraid itu adalah ilmu yang pertama sekali dilupakan oleh umat manusia. Mereka tidak berminat dan tidak mau mempelajari itu, sehingga muncul fitnah, muncul perdebatan, muncul permusuhan karena ketidakadilan di dalam pembagian harta. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas namanya ilmu, namanya harta warisan, harus ada yang meninggal dunia. Harus ada yang meninggal dunia. Kalau tidak ada yang meninggal dunia, bukan harta warisan, namanya hibah, pemberian orang tua kepada anak, pemberian anak kepada orang tua dan lain sebagainya. Kalau sudah ada yang meninggal dunia, itu salah satu syarat munculnya yang dinamakan dengan harta warisan. Harta warisan. Sudah meninggal orang tua kita, maka ada beberapa tahapan-tahapan sehingga harta itu menjadi harta warisan. Tidak serta-merta meninggal orang tua kita sehingga harta yang ditinggalkan langsung dinamakan harta warisan. Tidak. Ada proses. Yang pertama disampaikan oleh para ulama kita mengutip beberapa hadis Rasulullah SAW, tazhizul mu'na at-tazhizu bi maqalatil janazah. Berarti berkaitan daripada pengurusan fardu kifayah. Jangan langsung kita bagi harta. Kasihan orang tua kita belum selesai fardu kifayahnya, hartanya sudah dikapling-kapling oleh saudara-saudaranya. Itu yang lebih terpenting. Anggarkan dulu untuk penyelesaian daripada fardu kifayah. Kalau sudah selesai fardu kifayah, jangan sungkan-sungkan untuk membicarakan masalah harta. Jangan sungkan. Nanti sajalah kita bicarakan tahun besok, kata dia. 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Dan seperti itu. Ketika ada yang meninggal dunia, salah satu daripada orang tua kita, mak kita ataupun ayah kita, wabil khusus ayah kita, kalau sudah dimakamkan, selesai pemakamannya, bicarakan masalah harta. Jangan berlarut-larut. Kalau berlarut-larut nantinya tahapannya sudah tahapan anak, baru kita bicarakan masalah harta. Itu sudah ribut permasalahannya. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama
anggarkan pembiayaan untuk penyelesaian fardu kifayah, membeli kafannya, upah kali kuburnya, upah daripada memandikannya, dan upah-upah yang lain yang berkaitan daripada proses penyelesaian fardu kifayah, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, selesai sudah dikuburkan. Apakah harta yang sudah ditinggalkan orang tua kita ini dinamakan dengan harta warisan? Belum. Maka apa yang kedua? Al-muta'alliqu bi'ainit tirqah, yang mana ada kaitannya dengan harta peninggalan daripada orang tua kita. Harta peninggalan itu sudah lunas atau tidak? Masih ada hutang atau tidak terhadap daripada orang tua kita? Kalau ada hutang, selesaikan dulu perkara masalah hutang. Ini bahaya. Hutang itu dunia akhirat. Maka apa kata Rasulullah? Orang yang mati sakit saja, ketika dia masih punya hutang, tertangguhkan Allah masukkan ke dalam surga. Tertangguhkan. Orang yang punya hutang, maka apa kata Rasulullah? Nafsul mu'minu muta'alliqun bidainihi. Diri seseorang tidak akan diselesaikan urusan akhiratnya, dunia dan akhiratnya, sampai hutang piutangnya diselesaikan terlebih dahulu. Ini tidak tanggung-tanggung ini masalah hutang piutang. Maka tidak ada anjuran di dalam Islam untuk melakukan sebuah ibadah dengan cara berhutang. Tidak ada. Berkurban tapi dengan berhutang, umroh dengan berhutang, haji dengan berhutang, bersedekah dengan berhutang, tidak dianjurkan. Terkadang dia nak berkurban tapi dengan berhutang, tapi tidak ada harta untuk membayar daripada hutang, lebih diprioritaskan berkurban. Ya, hati-hati betul. Dia bayar kurban 3,5 juta, dia punya hutang ke tetangganya 2 juta, sudah 5 tahun kan dilunasi. Ini bahaya. Kurban itu kesepakatan para ulama, jumhur ulama hukumnya sunnah muakkad. Bayar hutang itu wajib. Kenapa kita lebih memprioritaskan ibadah yang sunnah muakkad dibandingkan daripada wajib? Jangan ibu pikirkan masalah kurban ibu. Bapak juga seperti itu. Sebelum hutang lunas, lunaskan dulu hutang kita. Kalau sudah lunas hutang, baru memikirkan ibadah lain. Sudah lunas hutang, baru berangkat umroh. Jangan ibu mau terpedaya bayar 3 juta berangkat umroh, pulang dari umroh hutang 30 juta, cicil lah itu 10 tahun. Ini biasa saja ini orang yang punya travel itu, ibu cuma bayar 3 juta, ibu langsung berangkat. Insya Allah akan Allah lapangkan rezeki. Iya, memang Allah lapangkan rezeki itu. Pulang-pulangnya itu pikirkan apa? Hutang 30 juta. Tidak dianjurkan itu. Dengan cara berhutang. Dia berinfak setiap Jumat, infaknya banyak. Ternyata hutangnya belum lunas karena dia sakit hati terhadap orang yang mempiutangkan hartanya. Dia tak bayar itu. Hati-hati betul. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada jenazah yang dibawa oleh sekelompok sahabat. Maka apa kata mereka? Ya Rasulullah, sallu ala mautan, salatkanlah terhadap daripada sahabat kami, keluarga kami. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal indahu daynun, apakah orang ini masih punya hutang? Kata Nabi. Itu yang ditanya oleh Rasulullah. Maka apa kata sahabat? Punya hutang ya Rasulullah. Apakah dia punya harta untuk membayar daripada hutang itu? Tidak punya. Maka apa kata Nabi? Sallu ala mautakum, salatkanlah kalian terhadap jenazah saudara kalian, kata Nabi. Aku tidak mau mensolatkan orang yang mana hutangnya masih ada. Tapi jangan kita berpaham, padahal kan itu fardu kifayah. Kenapa Nabi tidak mau mensolatkannya? Nabi tidak mau mensolatkannya karena masih punya hutang. Karena ketika Nabi berdoa itu dikabulkan Allah secara keseluruhan. Secara tidak langsung terzolimi siapa? Orang yang punya piutang kepada si mayit itu. Contoh, si mayit ini punya hutang 1 juta, didoakan oleh Nabi lunas sudah, merugi orang yang mempiutangkan. Itu salah satu faktornya. Nabi tidak mau mensolatkan daripada jenazah yang masih punya hutang itu.
Maka jangan anggap remeh masalah hutang, Pak. Kalau tidak terlalu urgent itu jangan berhutang. Jangan berhutang. Kalau sudah urgent betul, tidak ada jalan keluar. Tapi terkadang kita punya pengen ini, pengen itu, akhirnya melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ini resikonya luar biasa. Utang 10 tahun, tidak nyaman hidup kita kalau punya hutang, tidak akan nyaman itu. Demi Allah tidak akan nyaman. Maka nyamankan senyaman-nyamannya, lunasi hutang itu. Kalau nak beli sesuatu, tabung dulu. Sudah cukup uangnya beli. Terkadang kan punya uang 5 juta, datang pula sales mobil, ibu cuma nego 5 juta, Pak. Ibu sudah bisa bawa mobil baru. Ya mobil baru kita bisa pakai 1 bulan. Bulanannya bingung nak bayar apa, ditarik balik mobil itu. Jadi bahayanya di situ, Pak. Berarti terlebih dahulu selesaikan dulu perkara masalah hutang piutang. Alangkah baiknya ahli waris itu menyampaikan kepada takziah yang hadir. Kalau budaya kita di tanah Melayu ini sudah seperti itu, Pak. Ada yang meninggal, kemudian ada kata-kata takziah yang disampaikan sebelum berangkat untuk disolatkan, sebelum berangkat untuk dikebumikan. Jika ada orang tua kami ini masih punya hutang, datangilah ahli warisnya, kami siap untuk melunasi daripada hutang orang tua kami. Sehingga orang tua kita ketika dikebumikan tidak ada perkara masalah sangkut paut hutang piutang lagi, tidak ada. Ini sering kita sampaikan. Kehidupan di padang mahsyar ini luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Sampai 7 lapis umat manusia. Kubur itu kan antrian menghabiskan waktu terkadang 100 tahun baru kita dapat jatah untuk diselesaikan masalah kita. Nunggu 100 tahun. Sampailah kita menghadap kepada malaikat yang sudah menimbang kebaikan dan keburukan kita. Maka apa kata malaikat? Mohon maaf ibu, ibu masih punya hutang. Oleh karena itu kembali ke belakang, selesaikan dulu urusan dengan manusia yang lain, baru ikut antrian lagi kata malaikat. Sampai seperti itu. Cari orang yang mempiutangkan hartanya kepada engkau kata malaikat. Ketika engkau belum dapat, jangan ikut antrian. Coba kita bayangkan kehidupan di padang mahsyar itu seperti apa. Maka jangan mudah-mudah untuk berutang. Makan di kedai nasi, catat ya kata dia, ngepon dulu. Dia punya uang padahal besoknya ngepon lagi, dia punya uang. Kenapa? Karena tinggi tadi. Nanti aku bayar untungnya banyak pula katanya. Ini luar biasa, itu bisikan-bisikan syaitan. Maka selesaikan. Sudah selesai fardu kifayah, sudah selesai hutang piutang berkaitan dengan harta diri daripada orang tua kita. Maka apa yang ketiga? Al-wasaya. Apa itu wasaya? Wasaya itu adalah wasiat. Ingat kalau di Indonesia ada namanya KHI, Konfidasi Hukum Islam. Maka ada namanya wasiat, ada namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini seperti apa? Wasiat yang wajib ditunaikan. Seperti apa wasiat wajibah itu? Wasiat yang tidak ada catatan daripada seorang tua terhadap cucunya, yang mana anaknya terlebih dahulu meninggal dunia, tersisa cucu dengan anaknya, dia meninggal. Seharusnya cucu itu tidak dapat harta warisan. Kenapa? Karena masih ada anak. Tapi dikarenakan anak ini lebih dahulu ayahnya meninggal dunia dibandingkan kakeknya, sehingga dia terhalang oleh paman-pamannya. Maka ada ketentuan di dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Maka cucu ini tetap berhak mendapatkan warisan, namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu tidak boleh melebihi daripada sulus, sepertiga. Wa inna sulusu kasih, sesungguhnya sepertiga itu sudah termasuk kategori banyak. Dan wasiat ini Bapak Ibu, ini perlu kita garis bawahi. Wasiat itu tidak sah apabila ditujukan kepada salah satu daripada ahli waris kita. Mentang-mentang anak ini anak kesayangan kita buat wasiat, nanti rumah ini bagian daripada anakku ini karena dia
selalu memperhatikanku ketika sakit, dijenguk, dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Abangnya di luar kota sana tidak pernah peduli. Maka ada catatan wasiat, lebih diprioritaskan anak yang paling kecil ini karena peduli terhadap dia. Wafat ini orang tua, maka wasiat itu batal, tidak berlaku. Kenapa? Ini ketentuan syariat. La wasiyatan lil warisi, tidak sah wasiat itu ditujukan kepada salah satu ahli waris. Tidak boleh, tidak boleh. Terus wasiat itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada cucu, diberikan kepada anak angkat. Anak angkat itu tidak termasuk ahli waris. Hati-hati betul ini. Anak angkat yang kita adopsi ya ketika kecil, mungkin kita dapat dia di rumah sakit dan lain sebagainya. Suatu saat kita menuliskan wasiat ataupun mungkin kita wafat, diambil alih harta itu oleh anak angkat, tidak sah. Mengambil hak yang bukan miliknya, mengambil harta yang bukan miliknya, haram, tidak boleh. Maka anak angkat ini hanya dapat wasiat wajibah, seperti hanya cucu tadi, wasiat yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya. Dan wasiat ini maksimal sepertiga dari harta. Ternyata setelah dikumpulkan harta orang tua kita, jumlah biayanya nilainya cuma 30 juta, wasiat itu hanya berlaku 10 juta. Karena sepertiga dari harta yang dikumpulkan, maksimal itu, maksimal sepertiga. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selesai pengurusan jenazahnya, sudah selesai, hutang piutangnya sudah dilunasi, wasiat sudah ditunaikan, sisanya itulah yang dinamakan dengan harta warisan. Maka wasiat orang tua berkaitan dengan harta peninggalan juga tidak wajib dipatuhi, tidak wajib itu, Pak. Contohnya seperti apa? Orang tua kita berwasiat, anak-anakku, nanti kalau saya meninggal dunia, jangan kalian jual rumah yang sono. Itu pusaka, rumah pusaka itu jangan dijual. Ketika orang tua kita meninggal, itu wasiat tadi batal itu. Yang lebih berhak terhadap rumah wasiat itu, lebih berhak terhadap tanah wasiat itu adalah ahli waris, bukan orang tua kita yang telah wafat. Ketika kita jual itu tidak termasuk kategori durhaka, tidak termasuk. Kalau dia sudah wafat, seluruh hartanya itu yang berhak kepemilikannya adalah anak. Terkadang karena wasiat orang tua seperti itu, rumah itu sampai rusak di kampung, tidak ada yang menggali, Pak. Kenapa tidak dijual? Takut nanti kualat, takut durhaka kepada ayah. Dulu ayah sudah berwasiat tidak boleh dijual. Akhirnya rumah itu rusak dengan sendirinya, dimakan raya. Itu mubazir. Hati-hati, belakangan ini sudah muncul undang-undang rumah wasiat, tanah wasiat yang tidak ditempati dan yang tidak dikelola, berhak negara mengambil alih. Hati-hati, maka cepatlah jual wasiat. Ini sudah ada rencana undang-undang seperti itu, semua mau diambil. Ya rumah ini kok nggak ada nih, boleh negara mengambil itu kalau sudah ada undang-undangnya, karena negara kita negara undang-undang. Maka sekali lagi tidak ada istilah masalah wasiat tanah pusaka, rumah pusaka yang tidak boleh dijual, jual, bagi itu dibagikan kepada siapa? Ahli waris. Nah kalau ayah kita sudah meninggal dunia, Bapak Ibu, sudah berlalu 1 tahun, mungkin orang tua kita ada yang 1 tahun yang lalu meninggal dunia, balik ke rumah, kumpulkan keluarga, bicarakan masalah waris. Jangan menunggu. Nanti kalau kita menunggu, akhirnya kita mati, akhirnya kita meninggal dunia. Anak kita tak paham bagaimana asal muasal daripada tanah ini, asal muasal daripada harta ini, asal muasal daripada rumah ini. Ya kalau ibu kita meninggal dunia, juga itu harta harus sudah dibicarakan. Kenapa? Khawatir ayah ini nanti menikah dengan janda yang beranak 5. Janda ini yang mengambil alih harta daripada ayah kita. Anak bawaan daripada istri dan
daripada ayah kita tidak punya hak daripada harta peninggalan daripada mak kita. Tapi biasanya meninggal mak istrinya, nikah lagi ayah ini dengan istri baru. Apa kata istri baru? Bang, kita gantilah semua sertifikat tanah atas nama saya sajalah, kata dia. Dengan bujuk rayuan sertifikat perempuan diganti atas nama dia. Mungkin perasaan perempuan ini kayak suamiku sebentar lagi ya. Mungkin perasaan seperti itu ada loh, seperti itu Pak. Meninggal suaminya, semua harta diambil alih oleh istri yang kedua. Anak-anaknya semuanya itu dijari. Itu bisa dituntut Pak. Dalam hukum perdata itu benar, karena sudah ada dalam undang-undang kombinasi hukum Islam dan lain sebagainya. Salah sendiri kenapa tidak berbicara masalah harta? Bicarakan masalah harta. Yang nggak enakan itu pinggirkan dulu. Nah, ini perkara masalah harta ini fitnah, sensitif gitu. Bicarakan. Nah, perkara masalah pusaka ini tidak berlaku. Bagikan kepada ahli waris dan yang lain. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala juga. Yang ketiga, ini ada namanya musyawarah. Musyawarah sepakat bahwasanya harta itu dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Kalau di dalam Islam, apa kata Allah? Lizzakari mislal hazzil unsayain. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Terkadang kan perempuan itu kok enggak ada emansipasi di situ. Emansipasi wanita, kesamaan gender dan lain sebagainya, hak asasi manusia. Ini hukum barat semuanya. Hak asasi kenapa ketika dibagi rata? Itu kan tuntutan daripada perempuan. Yang jelas bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu ini nggak nuntut ya. Paling meminta di rumahnya, ya, menuntut di sana. Kenapa? Hukum Allah itu adalah hukum yang paling adil. 2:1. Kenapa adil? Nanti laki-laki ini ketika dia menikah, dia yang menanggung nafkah. Dia yang menanggung nafkah. Perempuan ini ketika dia dapat 1 bagian, ketika nak menikah nanti harta bawaan istri adalah 100% milik daripada ibu. Ibu sebelum menikah dengan bapak yang ada di sini, ibu punya harta, punya rumah, bahkan suami yang numpang di rumah itu. Berarti rumah itu hak milik adalah istri. Ketika meninggal suami, rumah itu tidak dibagi, hak mutlak daripada istri. Kenapa? Karena itu adalah harta bawaan ketika menikah dengan suami. Perhatikan, ada harta bawaan, ada harta bersama, ada harta waris, ada harta godok ini. Kalau harta godok ini itu secara terperinci tidak dibahas di dalam Islam. Silakan musyawarahkan saja, nak bagi 2 silakan bagi 2, nak bagi 60-40 silakan dibagi. Itu godok ini karena perceraian akan terjadi harta godok ini. Tapi kalau harta waris ini, harta bawaan daripada suami, harta bawaan daripada istri, itu adalah hak mutlak kepemilikan daripada seorang istri. Jangan ibu mau dibagi. Kebetulan ibu dapat warisan 10 hektar sawit. Ketika menikah, mohon maaf, suaminya meninggal, itu sawitnya dibagi. Kepemilikan ibu. Kata kita, anak jangan melirik harta bawaan daripada mak kita. Terkadang harta bawaan mak juga dikuras, dibagi harta sehingga ibu tergantung-gantung entah tinggal di mana, rumah juga sudah dibagi. Itu anak-anak yang kurang ajar itu. Mengambil semua harta daripada ayah, daripada ibunya dan lain sebagainya. Nah, musyawarah tadi, kesepakatan itu boleh. Ya sudah, kita sepakat saja lah, harta itu dibagi 5 karena 5 bersaudara, 3 laki-laki, 2 perempuan. Sudah bagi rata saja, bagi 5. Karena kehadiran seorang anak laki-laki ini, mohon maaf, seluruh saudara-saudara daripada si mayit itu tidak ada yang dapat satupun itu. Sepeser pun daripada harta saudara kandung mereka tidak dapat. Kenapa? Karena saudara ini memiliki anak laki-laki. Ini kasus saudara ini, bapak ini orang kaya, dia punya seorang anak laki-laki masih kecil. Ketika sakit-sakitan, tidak ada yang nengok saudara-saudaranya. Ketika dapat kabar meninggal saudaranya, banyak yang hadir. Ternyata kehadiran mereka bukan hanya sebatas belasungkawa saja,
kepada saudara mereka, ini orang kaya di saudara kita. Ada yang ngambil ruko, ada yang ngambil rumah. Mereka tidak tahu anak kandungnya ada. Laki-laki itu, anak laki-laki itu menghalangi seluruh daripada saudara-saudara supaya tidak dapat. Ini posisi daripada kekuatan anak laki-laki. Luar biasa di dalam hukum waris. Apakah seperti itu di lapangan dibahas atau diselesaikan? Tidak seperti itu. Siapa yang lebih kuat, dia yang lebih berkuasa. Siapa yang lebih tua, dia yang megangkan dari itu rumah. Bahkan saudaranya tak boleh datang berkunjung ke rumah itu, karena pikiran dia untuk mengambil alih itu. Padahal itu rumah adalah rumah warisan bagi. Sama haknya laki-laki, sama haknya perempuan, beda. Nah, kalau mereka sepakat dibagi sama, yang 5 orang ini terlebih-lebih bapak ibu diceritakan dulu, dijelaskan dulu bagian laki-laki sekian juta. Ketika sepakat untuk dibagi rata, akhirnya berkurang menjadi sekian juta. Bagaimana Pak? Masih sepakat untuk dibagi rata? Kayaknya tidak sepakat lah. Kenapa? Karena berkurang juga harta saya 50 juta. Itu harus dijelaskan. Tidak serta-merta kita sepakat ya dibagi rata. Dibagi rata tidak seperti itu Pak. Dijelaskan dulu. Bagian laki-laki setiap orang 100 juta. Ketika engkau nanti sepakat untuk dibagi rata, sehingga engkau hanya dapat 60 juta, hilang 40 juta dibagikan kepada anak perempuan, saudara perempuan. Bagaimana Pak? Bapak sepakat atau tidak? Kayaknya caranya sepakat itu. Karena dia sudah mengira-ngira kali-kali daripada harta yang berkurang dikarenakan kesepakatan tadi. Pak, tidak boleh. Kalau sudah sepakat kita sebelumnya, tidak dijelaskan perkara berapa yang diperoleh, ulang balik bagi itu harta. Karena khawatir kita mau makan yang bukan hak kita. Kita tidak tahu terkadang kenapa keluarga kita kunjung sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tidak tahu ternyata yang kita tempatin itu adalah hak daripada orang lain. Rumah yang kita tempatin adalah hak daripada orang lain. Ini penting. Maka nafsu kita kan pengen memiliki seluruh daripada itu harta, itu nafsu. Maka jangan diambil hak daripada orang lain. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tengok jam masih ada kurang lebih 5 menit lagi. Masih panjang masalah harta waris. Ini masih mukadimah saja. Silakan, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan kepada Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak ada lah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin tanyakan, ketika ibu kita masih hidup, bapak atau tidak ada meninggal dunia, kita buat dia sebuah rumah, dengan cara patungan, dari patungan. Nah, jadi ketika ibu meninggal, status rumah itu seperti apa, Pak Ustadz? Apakah merupakan ahli waris atau dikembalikan sesuai dengan patungan presentasinya untuk pembangunan daerah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus definisikan dulu patungan itu apa, pinjaman itu apa, hibah itu apa. Patungan itu kan setiap orang dikenakan pembiayaan sekian. Kenapa dia mau mengeluarkan pembiayaan sekian? Ya karena dia sudah ikhlas itu. Kalau sudah ikhlas, kecuali ada kesepakatan di awal, nanti kalau orang tua kita sudah meninggal dunia dikembalikan harta masing-masing. Itu baru kalau ada kesepakatan awal. Kalau tidak ada, itu dianggap sebagai pemberian kepada ibu kita. Orang tua kita, ibu kita, mak kita ini wafat, maka seluruh harta yang ia tinggalkan itu menjadi harta waris balik, menjadi harta warisan. Tapi tidak mungkin ibu ini tidak punya tempat tinggal. Kenapa seorang ibu tidak punya tempat tinggal lagi kalau harta dibagi? Dikarenakan pembagian harta itu tidak adil. Memang bagian ibu ini hanya 1/8 kalau dia punya anak. Tapi ingat tadi, ibu ini tidak mungkin dia punya harta, tidak mungkin dia tidak punya harta dulu ketika menikah dengan bapak kita. Dia punya harta.
maka rumah itu ternyata kepemilikan mak kita, nggak boleh dibagi, Pak. Haram dibagi. Kenapa? Karena mak kita ini masih hidup, dia yang punya rumah. Berarti patungan tadi ya sudah ada patungan sehingga kita berikan rumah untuk mak kita. Ternyata qadarullah mak kita meninggal dunia, maka rumah ini menjadi harta warisan. Menjadi harta warisan itu dikembalikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan di dalam Islam, kecuali di awal sudah ada kesepakatan. Nanti kalau mak kita meninggal dikembalikanlah harta kalian masing-masing, baru dikembalikan sesuai porsi itu. Kalau tidak ada itu dianggap rumah itu sebagai hibah, pemberian kepada mak kita, menjadi harta warisan itu rumah, Pak. Menjadi harta warisan, baru bisa dibagi. Tapi Allah ada besar. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada. Ini kalau kita lanjutkan tanggung bulan ya. Baik, karena tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan pada malam hari ini berkaitan daripada harta warisan, merujuk kepada hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, urgensi mempelajari daripada ilmu waris itu disampingkan oleh Rasulullah dengan keistimewaan mempelajari Al-Quran. Karena ilmu inilah yang pertama sekali dilupakan oleh masyarakat kita dan lain sebagainya, sehingga muncul permasalahan, fitnah. Ini sudah mau kita tutup ini, baru Ibu nak bertanya. Ya silakan. Mohon kesediaannya Pak untuk memberikan pembahasan. Sebenarnya ibu-ibu ini Pak banyak unek-uneknya, nampak dari mukanya, tapi takut untuk menyampaikan karena mungkin Bapak ada di depan. Ya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini tentang warisan gitu ya Pak. Dulu adalah harta orang tua kami gitu ya Pak. Tapi karena kami bersaudara itu banyak, laki-lakinya satu, jadi itu kami yang perempuan tuh kayaknya kasih kepada laki-lakinya aja gitu Mas. Itu gimana yang terbaik gitu Mas? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saudara perempuan berapa orang Ibu? Kami semuanya 9 Pak. 9. Oke, berarti 8 perempuan, 1 laki-laki. Iya. Laki-laki yang paling kecil. Enggak ada punya diri. Seharusnya harta itu dibagi 10. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian yang 8 orang tadi, anak perempuan. Kalau kita sepakat untuk diberikan kepada anak laki-laki, saya yakin 8 orang itu tidak akan sepakat seikhlasnya. Pasti ada keterpaksaan. Maka berbicara masalah harta ini Bapak Ibu, itu harus memang ya lebih dijelaskan betul bagaimana Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mungkin bagiannya 50 juta, kalau sepakat diberikan kepada adik kita, mau nggak kehilangan 50 juta itu? Berarti kalau 8 orang ini sepakat mereka, ikhlas mereka diberikan kepada anak laki-laki, sah, boleh. Tapi jangan diminta balik. Sudah berjalan 2 tahun diminta balik, ada jadi masalah. Tapi orang tua kami udah ada gitu loh Ustaz. Iya. Berarti diberikan kepada anak laki-laki seperti itu. Ya boleh. Kalau 8 anak perempuan ini sepakat dengan ketentuan tadi, ibu sudah tahu bagian ibu berapa juta. Kalau sepakat akhirnya juta ini diberikan kepada saudara kita yang 1 orang tadi. Ingat dalam catatan nanti di kemudian hari tidak boleh diminta kembali. Ya tidak boleh minta kembali karena sudah kesepakatannya awal. Tapi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.